Artis Sandra Dewi, istri dari terpidana kasus korupsi tata kelola timah Harvey Muiz, resmi mencabut gugatan keberatan terkait penyitaan asetnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Oktober 2025. Bersama kedua adiknya, Kartika Dewi dan Raymond Gunawan, Sandra Dewi menyatakan patuh terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penetapan ini dibacakan secara resmi oleh Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto, yang menyatakan bahwa para pemohon telah memberikan kuasa untuk mencabut gugatan dan tunduk pada putusan pengadilan. Dengan pencabutan ini, eksekusi vonis Harvey Muiz, termasuk perampasan aset, dapat dilakukan. Kasus korupsi yang menjerat Harvey Muiz sebelumnya telah diputuskan pada 23 Desember 2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam putusan itu, Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan seluruh asetnya yang disita jaksa saat tahap penyelidikan dinyatakan dirampas untuk negara. Sejumlah aset yang terkait dengan Sandra Dewi juga termasuk dalam penyitaan tersebut, meskipun statusnya berbeda dengan aset Harvey. Aset Sandra Dewi yang dirampas terdiri atas 88 tas mewah dari berbagai merek ternama seperti Louis Vuitton dan Hermes, dengan berbagai model dan warna. Tas-tas ini termasuk model mini Lugage, Dauphin Backpack, Moon Backpack, Vanity Bag, Boite Chapeu Souple, Capuchines, serta beberapa model Hermes Lindy. Selain tas mewah, aset Sandra Dewi yang dirampas meliputi logam mulia, rekening deposito senilai 33 miliar rupiah, 2 unit kondominium di perumahan Gading Serpong, rumah di Kebayoran Baru, dan rumah di Permata Regensi, Jakarta Barat. Semua aset ini termasuk yang tercatat dalam gugatan keberatan Sandra Dewi. Setelah melalui proses hukum lanjutan, vonis Harvey Muiz diperberat menjadi 20 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Meskipun hukuman diperberat, daftar aset yang dirampas tetap tidak berubah dan tetap mencakup aset-aset Sandra Dewi. Pencabutan gugatan keberatan ini menjadi langkah formal yang menegaskan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan memastikan eksekusi penyitaan aset berjalan sesuai ketentuan hukum. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berdampak luas, terutama pada pengelolaan sumber daya alam yang strategis. Pencabutan gugatan Sandra Dewi juga menegaskan bahwa seluruh pihak yang terkait dalam proses hukum harus mematuhi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi aset yang disita tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat, memastikan bahwa aset yang diperoleh melalui kegiatan ilegal dikembalikan kepada negara. Selain itu, proses ini juga menunjukkan transparansi dalam pengelolaan aset yang disita. Detail aset, termasuk jenis, jumlah, dan nilai, telah diidentifikasi secara rinci oleh aparat penegak hukum. Dengan langkah ini, masyarakat dapat memahami bahwa setiap tindakan hukum dilakukan secara akuntabel dan sesuai prosedur. Kasus Sandra Dewi dan Harvey Muiz menjadi contoh penting dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia, menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi akan dihadapkan pada proses hukum yang adil dan tegas. Pencabutan keberatan oleh Sandra Dewi sekaligus menjadi pengingat bagi publik bahwa kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan bagian integral dari sistem hukum. Keputusan ini memungkinkan eksekusi aset yang disita dilakukan dengan lancar, memastikan seluruh prosedur hukum dijalankan tanpa hambatan. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi pihak lain yang terlibat dalam praktik korupsi bahwa hukum tidak pandang bulu dan akan menegakkan keadilan sesuai aturan yang berlaku. Dengan seluruh aset yang telah ditetapkan untuk dirampas, mulai dari tas mewah, logam mulia, rekening deposito, hingga properti, eksekusi putusan pengadilan menjadi simbol keberhasilan penegakan hukum di Indonesia dalam menangani kasus korupsi berskala besar. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menegaskan bahwa tindak pidana korupsi akan diusut hingga tuntas, termasuk pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal kepada negara. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.